Yang saya hormati Ibu Dewi selaku panitia pelaksana yang ditugaskan di Kementerian Hukum. Yang saya hormati Ibu Celia yang membantu pelaksanaan mahasiswa magang ataupun mahasiswa yang melaksanakan observasi di Kabupaten Semarang. Yang saya hormati Bapak Willy selaku petugas pelaksana juga. Kemudian yang saya hormati dan banggakan adik-adik mahasiswa dari UNES. Guru-guru ke PTUN ketemu sama Mas Giting, di situ ada Mbak siapa lagi? Petugas BTS itu? Mbak Rasya, Mbak Rasya, kemudian Mas Renanda, kemudian ada yang lain undang-undang peradilan persaudaraan nomor berapa? 51 2009 perubahan kedua. Tapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 masih tetap dipakai, ya. Tidak semuanya pasal-pasal dicabut ataupun dirubah, ya. Begitupun di Undang-Undang Nomor 9 2004 hanya ada yang menambahkan, ada juga yang dirubah terkait dengan kepentingan. Tapi alhamdulillah mau bantu saya, Bapak. Lanjut, Pak. Dapat menyelesaikan maka dapat digolongkan sebagai perkara itu. Dari sini aja udah paham. Nanti kalau misalnya tetangga ada yang konsultasi, tuh, ya. Kemudian permasalahan kewenangan prosedurnya. Apabila dalam posisi gugatan mempermasalahkan kewenangan, pengetahuan pengalamannya bisa, ya. Kemudian keterangan saksi, pengakuan para pihak tadi, ya, gugatan kalau sebetulnya lolos di kepaniteraan lolos, nah belum tentu di ketua pengadilan lolos. Perma yang penting untuk dibaca, ya. Tadi yang perma nomor 6 2018 ada juga. Perma yang tindakan faktual, kalau misalkan mau dibaca, mau dilihat apa sih tindakan faktual itu, mencakup apa saja. Permanya nomor 2 nih, tapi kalau misalkan untuk pembongkaran mengajukannya kepada siapa tergantung dilihat. Yang memerintahkan siapa, Bu Atika, wali kota kah, atau Bu ada pengadilan pajak, ya. Pengadilan pajak masuk ke Mahkamah Agung, di bawah Mahkamah Agung, ya. Sudah jelas, ya? Negara, ya, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian, ya. Itu berdasarkan pasal 1 angka. Jadi batal demi hukum itu keputusan, ya. Kalau tidak punya kewenangan tidak sah, ya. Kalau misalkan salah catat prosedur,
sebelah kiri Bapak mana? Pernah melihat tapi tidak pernah. Pernah melihat tapi tidak kenal. Kemudian yang kedua, Fred Lino, kenal Pak? Tidak. Tidak kenal. Tidak ada keluarga ya pekerjaan. Tidak ada. Dengan puasanya sama seperti yang tadi Pak. Iya, sama. Dengan terduga juga sama puasanya. Kalau bersedia di rumah Pak ya? Jadi dia Oh ya bergabung. Jadi dia ya, siap. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya untuk menjadi ahli dalam perkara ini, menjadi saksi ahli dalam perkara ini, untuk menjadi ahli dalam perkara ini, untuk menjadi ahli dalam perkara ini, akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan, tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Dari kali ini sudah semua belum ada keyakinan ya. Dari pihak penggugat, apakah pihak penggugat keberatan sebagaimana perkara nomor 5 atau tidak? Kami tidak keberatan sehingga kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Dan untuk perkara 56, pihak penggugat tidak keberatan dengan ahli, dia juga pada pihak penggugat dan akan mengajukan pertanyaan sama. Baik, kepada ahli. Pihak penggugat sebentar, pihak penggugat ada apa lagi? Dari kami cukup benar kata kalian mulai. Dan ahli tolong mikrofonnya digunakan karena kita dalam berita acara. Ya boleh. Dalam statuta suatu perguruan tinggi swasta ada kewenangan yang diberikan kepada rektor untuk menunjuk pejabat-pejabat di bawahnya. Nah, yang kami tanyakan adalah apakah kewenangan tersebut bersifat mutlak? Silakan. Pasti. Jadi tidak ada pembatasan. Ya. Semua mutlak ya Pak. Iya, pasti. Karena diberikan otonomi penuh untuk mengelola lembaganya sendiri. Itu sekali lagi mohon maaf, itu diatur di dalam pasal 62 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kemudian tadi ahli di keterangan yang sebelumnya sempat menjelaskan terkait dengan kooperatif dan LLT. Ya. Kalau koreksi saya juga salah, kooperatif tadinya hanya koordinator untuk perguruan tinggi swasta. Kemudian saat ini LLT mewadahi atau melayani perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Benar. Berarti apakah dua entiti ini adalah entiti yang sama atau berbeda dari segi menjalankan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan? Tentu berbeda. Antara PTN dan PTS tadi sudah saya jelaskan, pasti berbeda. Sejak berdiri pun juga berbeda, pendanaannya pun juga berbeda. Saya tanyakan terkait dengan kewenangan dalam Kalau penyelenggaraan. PTN tetap diatur juga, kalau PTN tetap diatur di dalam Statuta